Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Dwi Rizky dari jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, akan menjawab beberapa pertanyaan berikut, di mana merupakan final mata kuliah Oseanografi Perikanan kelas 01. Baiklah, saya akan mulai menjawab beberapa pertanyaan sebelumnya. Dimulai dari pertanyaan pertama, yaitu sebagai negara maritim, seberapa penting sumber daya perikanan bagi masyarakat Indonesia? Jawabannya ialah seperti yang kita tahu, hampir seluruh wilayah Indonesia merupakan perairan, di mana terdapat banyak sumber daya ikan. Sumber daya perikanan di Indonesia sangat penting untuk membantu dalam meningkatkan ekonomi negara. Apabila sumber daya ini dikelola dengan baik, maka akan memberikan manfaat bagi masyarakat luas, pelaku usaha, dan juga menjaga kelestarian sumber daya ikan. Potensi sumber daya perikanan yang dikelola dengan baik dan bertanggung jawab akan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun negara Indonesia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengelola sumber daya perikanan yang lestari atau berkelanjutan? Jawabannya ialah, dalam mengelola sumber daya perikanan yang berkelanjutan perlu diperhatikan 3 aspek. Di antaranya ialah aspek sumber daya, aspek lingkungan, dan aspek ekonomi. Pada aspek sumber daya, perlu dilakukan pengkajian stok sumber daya ikan dan dilakukan pemetaan untuk memudahkan nelayan dalam prediksi lokasi penangkapan. Lalu, pada aspek lingkungan atau ekosistem, yang perlu dilakukan ialah menjaga dan melindungi daerah pemijahan ikan agar tidak mengalami kepunahan. Sedangkan pada aspek ekonomi, perlu adanya biaya untuk mendukung program-program yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya perikanan tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan ketiga, yaitu mengapa faktor atau komponen biologis seperti hubungan panjang bobot penting untuk diketahui dalam rangka melestarikan sumber daya perikanan? Jawabannya ialah, hal itu penting untuk diketahui karena panjang bobot ikan adalah faktor penting dalam studi biologi ikan-ikan tersebut, serta untuk pendukaan stok ikan. Dengan adanya hal itu, maka akan memudahkan dalam menghitung kelimpahan sumber daya ikan di suatu wilayah. Apabila kelimpahan suatu ikan di suatu wilayah tidak merata, maka hal itu dapat diketahui dengan melihat faktor biologis spesies ikan yang berada di kawasan perairan tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan keempat, yaitu status konservasi sebagian besar spesies ikan komersial di Indonesia masih LC atau biasa dikenal dengan least concern. Mengapa ini dapat terjadi? Apa dampaknya bagi konservasi? Jawabannya ialah, least concern berarti kekhawatiran rendah atau beresiko rendah. Penyebab spesies ikan komersial di Indonesia masih LC adalah kawasan perairan tersebut habitatnya masih tergolong dalam keadaan baik dan tidak termasuk dalam kategori manapun, mana spesies ini masih merata dan tidak terancam punah. Dampak hal ini bagi konservasi ialah tidak dapat dilakukan konservasi karena tidak masuk ke dalam kategori manapun, sehingga sulit untuk melakukan konservasi bagi kawasan yang spesies ikannya masih ke dalam kategori LC. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.